Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Ya, pada video kali ini, pembahasan kali ini kita akan bahas tentang teks eksplanasi materi kelas 11 di semester 1 atau semester ganjil. Ya, mari disimak dengan baik. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dari tujuan pembelajaran tadi yang dapat mengetahui proses terjadinya sesuatu, nah, maka dari contoh ini kalian akan diketahui atau mendapatkan informasi tambahan tentang proses terjadinya banjir, gitu ya. Oke, kita lihat di sini di paragraf pertama secara keseluruhan kita lihat ya paragraf pertama ini membahas isinya tentang hal-hal umum yang terjadi banjir ya. Kemudian di paragraf kedua ini sebab atau akibat dari banjir tersebut. 6. Ya, sebabnya apa? Kemudian akibatnya adalah kerusakan rumah, pertokoan, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf yang terakhir, ya, ini seperti kesimpulan atau penekanan atau hal-hal apa yang dilakukan ketika banjir terjadi. Kayak gitu ya, ini sebagai gambaran awal tentang teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, ya, sosial, budaya itu bisa terjadi. Ya, sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, memiliki hubungan sebab akibat serta juga prosesnya. Jadi apapun itu yang dibahas dalam teks eksplanasi, ya pasti ada sebab akibatnya dijelaskan supaya mendapat pengetahuan bagi si pembaca. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu yang pertama menjelaskan fenomena dan menjelaskan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian kita masuk pada ciri umum dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah terstruktur. Jadi sesuai dengan sistematika yang berlaku. Nah, di slide berikutnya akan dibahas ya. Nah, kemudian adalah logis atau masuk akal. Jadi pembahasan yang di dalam teks eksplanasi itu sebab akibatnya ya, masuk akal atau masuk dalam penalaran manusia. Yang ketiga adalah objektif ya. Pembahasannya fokus pada pembahasan atau objektifnya. Nah, yang keempat, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta. Ya, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya keilmuan atau ilmiah. Nah, yang keempat, sifatnya itu informatif, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi walaupun yang dibahas itu informatif dan faktual atau fakta, tapi tidak ada kata-kata yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Jadi berjalan begitu saja. Yang terakhir memiliki atau menggunakan langkah-langkah. Nah, contohnya pertama, kedua, ketiga. Atau bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Tapi terkadang ada juga yang tidak menggunakan langkah-langkah ini. Nah, selanjutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Ya, struktur setiap teks itu pun berbeda, maka kita harus dapat membedakan salah satunya. Oke, ini adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Nah, yang kedua adalah urutan sebab akibat, berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya disajikan secara berurut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, yang terakhir adalah interpretasi, berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan.
Berarti paragraf terakhir ini atau struktur yang terakhir ini adalah kesimpulan istilahnya ya. Jadi cukup jelas ya yang saya bahas pada video kali ini. Tinggal nanti kalian mencari contoh lainnya dari teks eksplanasi, kemudian mencocokkan atau menganalisis strukturnya, kemudian isinya, kebahasaannya, ciri umumnya, itu ya. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.